Mengapa sih orang bodoh itu suka menganggap dirinya itu pintar? Kebalikannya, orang yang pintar kadang menganggap mereka itu bodoh. Mungkin kita sering menemukan orang-orang seperti itu di sekitar kita, entah sekolah, kantor, ataupun dimanapun itu. Contohnya, ketika kita lagi mengerjakan soal ujian, orang bodoh itu kadang suka berpikir, pertanyaan ini gampang doang, gue juga bisa kali. Dan orang yang memang benar-benar pintar biasanya ngomong dalam hati mereka tuh, waduh, ini lumayan susah juga ya. Dan pada akhirnya, ketika mereka dikasih lembaran ujian, orang pintar itu mendapatkan nilai yang lebih besar daripada orang yang bodoh itu. Dan biasanya setelah itu, orang bodoh itu suka beralas-alasan, entah apa itu, yang penting dia tidak dipandang bodoh oleh orang lain. Dan itu disebut Dunning-Kruger Effect. Efek Dunning-Kruger adalah bias kognitif di mana orang-orang dengan kemampuan rendah dalam suatu bidang cenderung melebih-lebihkan kemampuan mereka, dalam mereka pun gagal mengenali ketidakmampuan mereka sendiri, dan akibatnya mereka merasa lebih percaya diri daripada orang lain yang lebih kompeten. Singkatnya gini, gua bodoh tapi gua jago ngomong. Dan faktor utama yang menyebabkan terjadinya efek Dunning-Kruger salah satunya adalah kurangnya kesadaran diri. Dan seorang yang tidak kompeten seringkali tidak menyadari kekurangan mereka, dan mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk menilai diri mereka sendiri secara akurat. Begitu pula kurangnya kemampuan metakognisi, yaitu kemampuan untuk merefleksikan dan memahami pikiran sendiri, juga berperan dalam hal ini. Kurangnya pengalaman dalam suatu bidang, dan membuat seorang merasa bahwa mereka lebih kompeten daripada yang sebenarnya. Begitu pula ketika seorang baru mempelajari sesuatu yang mereka mungkin tidak menyadari betapa kompleksnya bidang tersebut. Sudut pandang yang terbatas, orang dengan pengetahuan yang terbatas pula mungkin tidak akan menyadari bahwa ada lebih banyak yang perlu dipelajari. Mereka mungkin hanyalah melihat sebagian kecil dari gambar yang lebih besar. Kepercayaan diri yang terlalu tinggi terkadang membuat orang dengan kemampuan rendah memiliki tingkat kepercayaan diri yang tidak berproporsional dengan kemampuan mereka. Hal ini juga dapat menyebabkan mereka melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri dan juga gagal mengenali keterampilan dan kesalahan diri. Dan defisit dalam keterampilan dan keahlian itu menciptakan dua masalah. Dan yang pertama itu menyebabkan kesalahan, dan yang kedua, kesalahan tersebut mencegah orang mengenali defisit tersebut. Dan sedikit pengetahuan menimbulkan rasa percaya diri berlebih-lebihkan. Terkadang sedikit pengetahuan tentang suatu hal dapat menyebabkan orang keliru dan percaya bahwa mereka tahu semuanya. Dan efek Dunning-Kruger dapat terjadi pada siapa saja, tapi lebih mungkin terjadi pada orang yang memiliki kepercayaan diri tinggi dan kurangnya pengalaman dalam suatu bidang tersebut. Lantas, ada nggak sih cara untuk menghindari efek Dunning-Kruger? Efek Dunning-Kruger bisa dihindari dengan beberapa cara, diantaranya meningkatkan kesadaran diri ataupun self-awareness, lakukan refleksi diri secara rutin, kenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri, dan berpikir kritis tentang kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Juga meningkatkan rasa ingin tahu dan kemampuan belajar. Dan satu hal lagi, carilah mentor terbaikmu.